Kamu tidak tersesat. Kamu hanya sedang dibawa ke fase hidup di mana semesta memintamu diam dulu, agar kamu tidak salah menilai sesuatu yang belum selesai. Mungkin bukan waktunya kamu bicara, tapi waktunya kamu mendengar hatimu sendiri yang sedang hening. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang diajar untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Pernahkah kamu berada di titik hidup di mana semuanya terasa samar? Bukan karena kamu tidak berpikir, tapi terlalu banyak yang kamu pikirkan, sampai-sampai tidak ada satupun yang benar-benar kamu pahami. Kamu duduk dalam diam, bukan karena kamu tidak tahu harus kemana, tapi karena kamu terlalu takut menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya belum selesai. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, aku kenapa? Apakah aku sedang salah jalan? Ataukah memang ini waktunya aku diam dan tidak mengambil kesimpulan apapun? Dan disitulah sebenarnya semesta sedang mendidik hatimu, bukan untuk membedakan mana yang salah atau benar, tapi untuk belajar menahan diri agar kamu tidak merusak proses yang sedang dibentuknya dengan kesimpulan yang terlalu cepat. Tidak semua rasa harus dipahami hari ini, tidak semua luka harus dijelaskan. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah reda, sampai hatimu cukup tenang untuk memahami tanpa menyakiti siapapun. Aduh, si mama. Pagi-pagi bukannya dipikirin kopi, malah disuruh nyuci. Papa juga capek, mah. Capek ngadepin sifat kamu. Capek kerja, capek segalanya. Suka pusing, anak udah segede lemari, kadang masih ditanya papa sayang mama apa enggak. Udah ribuan kali, mah, papa jelasin masih juga ditanya. Kurang sayang apa lagi papa, mah? Gini-gini juga papa tuh kepala keluarga, mah. Tiap hari papa yang kena marah. Tiap hari kamu ngamuk-ngamuk. Panjang umur buat para suami yang tiap hari disiksa istri. Maafin papa, mah, karena udah bikin mama akhir-akhir ini suka marah, suka kesel sama papa. Tapi itu semua papa lakuin karena papa sayang sama anak kita, mah. Ma, apa kamu gak bosan tiap hari nangis terus? Udah dong, Ma. Kok kamu gak kasihan sama papa? Papa tuh capek. Masak sendiri, nyuci sendiri, tidur sendiri, semuanya serba sendiri. Pemandangan tiap hari sapu sendal terbang di mana-mana. Kelas piring sendok sampai nyebrang ke rumah tetangga. Kamu aja kerjaan mama. Kenapa sih, Ma? Kenapa? Papa masih nanya kenapa? Loh. Jangan gitu dong, Ma. Lemes papa dipendap-pendap begitu. Nggak boleh. Ma, kita duduk aja dulu ngobrol bareng biar adem. Papa ingin bicara sama mama. Ma, mama nggak usah khawatir sama Dance. Jay itu baik-baik aja di sana, Ma. Baik-baik aja di mana? Udah seminggu gak ada kabarnya, Pa. Mama tuh takut dia kenapa-napa di sana, Pa. Ma, papa paham. Jangan kira cuma mama doang yang khawatir sama Dance. Ya sama, papa juga. Cuma papa malu sama kumis kalau sampai nangis-nangis. Semua ini gara-gara Papa, karena udah ngizinin Dance pergi ke sana. Ma, udah, Ma. Dia sudah janji. Kalau urusannya selesai, dia pasti pulang. Ya tapi kenapa sampai tidak ada kabar, Pa? Nomornya juga gak bisa dihubungi. Mama tuh takut sama keadaannya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia gimana? Papa pikirin itu, Pa. Nggak bakal, Ma. Dance itu bukan anak kecil. Papa yang lebih tahu gimana dia. Dia itu pinter, bisa jaga diri, nggak manja. Anak yang kuat, kantung kayak bapaknya. Mungkin dia punya maksud lain kenapa sampai nggak mau ngabarin kita. Ya, mungkin dia nggak mau kalau kita terlalu khawatir sama dia. Percaya sama Papa, Ma. Papa malah betah kalau si Dance nggak di rumah, Ma. Kalau bisa hilang sekalian gak usah pulang, biar kita bisa berduaan terus kayak orang pacaran. Hihihi. Udahlah, males Mama ngomong sama Papa. Loh. Mama. Hihihi.
Maafin papa, Ma. Sengaja papa merahasiakan ini sama mama. Kalau sebenarnya tuh Dance di sana sengsara, Ma. Papa juga sedih sama keadaan dia. Tapi itu sudah berlalu, Ma. Sekarang dia sudah bahagia di sana. Sebenarnya papa cuma ingin dia bisa lebih dewasa, mandiri, nggak bergantung sama orang tua. Dan mama juga nggak perlu khawatir, Ma. Di sana sudah ada beberapa anak buah papa yang sudah papa tugaskan untuk bantu mengawasi dia, melatih mental dia supaya dia bisa jaga diri dan selalu mengontrol keadaannya. Papa juga gak tega biarin Dance jadi gelandangan di sana, Ma. Papa juga sedih mikirin keadaan dia. Dance, maafin papa, nak. Bukannya papa tega sama kamu. Apapun tujuanmu, asal itu demi kebaikanmu, papa akan selalu kasih yang terbaik buat kamu. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan kebahagiaanmu di situ, nak. Tapi jika urusanmu sudah selesai, pulanglah, nak. Kasihan mamamu di sini mengkhawatirkanmu. Papa janji, dengan siapapun kebahagiaanmu nanti, tugas kami berdua hanya merestui. Jaga dirimu baik-baik ya, nak. Kita adalah dua jiwa yang ditakdirkan bertemu, tetapi tidak untuk melangkah bersama. Pertemuan kita adalah hadiah dari semesta, meski kebersamaan bukan bagian dari ceritanya. Kau datang seperti hujan di musim kemarau, singkat namun berarti. Aku tahu kau hadir bukan untuk tinggal, hanya untuk mengajarkan sesuatu yang indah. Semesta mempertemukan kita untuk saling mengenal, tapi tidak untuk saling memiliki. Kita berjalan di jalan yang sama, namun akhirnya menuju arah yang berbeda. Kau adalah mimpi yang kupegang erat, tapi hanya sebatas mimpi. Pertemuan ini terasa sempurna, meski akhirnya kita bukan milik satu sama lain. Aku belajar menerima bahwa semua yang kita jaga akan tetap tinggal. Kadang yang kita cinta justru memilih pergi, bukan karena kita kurang baik, tapi karena hatinya memang bukan untuk kita. Hari ini aku belajar melepaskan, bukan karena aku sudah tak sayang, tapi karena aku sadar mencintai juga berarti merelakan. Semoga langkahmu tenang dan hatiku perlahan sembuh. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan, bukan tempat untuk tinggal. Ada luka, ada tawa, ada kenangan yang tak bisa terulang lagi. Tapi semua itu membentuk diriku hari ini untuk menjadi lebih kuat. Biarlah yang telah pergi tetap di sana. Cukup jadi pelajaran, bukan penyesalan. Karena hidup masih terus berjalan. Tidak semua orang tahu lelahmu, tak semua paham berapa kali kau telan rasa ingin menyerah. Tapi kau tetap tegar berdiri, bahkan ketika dunia runtuh di atas pundakmu. Tapi kau harus tahu, masih ada senyum kecil di sampingmu yang selalu ada menemani. Aku jatuh cinta kepadamu saat aku tidak ingin jatuh cinta pada siapapun. Kau hadir di saat aku mati rasa. Mungkin kamu tahu kalau aku sedang hancur, tapi kamu mampu mengembalikan kembali perasaan hatiku yang telah hilang. Jatuh cinta padamu sungguh di luar kendaliku, dan aku tahu perasaan ini ada karena kamu. Aku minta maaf manakala aku masih salah dalam ngertiin perasaan kamu. Aku masih kurang peka. Aku khawatir caraku ini jauh dari harapanmu. Aku harap kamu mampu membimbing aku bagaimana caranya menjadi seseorang yang kamu mau. Ribuan kali aku menyaksikan orang-orang merayakan jatuh cintanya, sementara aku masih sibuk bercermin apakah orang sepertiku pantas untuk dicintai wanita sebaik kamu. Kakak tahu, saat kakak sudah mulai hadir di kehidupan Caca, aku sudah tidak tahu bagaimana caranya bersedih. Aku sudah tidak tahu bagaimana caranya menangis. Yang ada kini hanyalah rasa nyaman yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Makasih sudah mau ada di samping Caca. Harusnya aku yang berterima kasih sama kamu, karena dengan hadirnya kamu,
duniaku jauh lebih berwarna. Kakak sini deh. Sini kemana? Kan udah di sini. Sini, ada yang mau aku bisikin sama kakak. Ngapain bisik-bisik? Gak ada yang denger juga. Udah sini buruan, aku mau ngomong penting. Aduh, iya. Hai pria tampanku, aku sangat menyayangimu. Tetaplah jadi versi terbaikku sekarang dan selamanya ya. Hah? Bilang orang mah kalau mau nyium, jadikan aku bisa siap-siap kabur. Ih, ngapain kabur? Udah deg-degan aja kirain mau ngomong apaan. Seumur-umur baru kali ini dicium cewek. Ah masa, aku nggak percaya. Ya bodo amat dah, aku juga nggak maksa. Jangan gitu lagi aku jadi nggak enak. Dih, kenapa? Mau aku cium lagi? Enggak deh, makasih. Jadi merinding gue. Ih, makasih ya kak, udah mau sayang sama Caca. Aku hanya mencoba menghibur kakak, biar kakak nggak sedih lagi. Iya, sama-sama. Ya udah, tidur di sana, udah malam. Nggak baik cewek begadang malam-malam. Aku belum ngantuk, aku masih pengen duduk berdua sama kakak. Udah, kan masih bisa besok. Kayak mau kemana aja. Emang kakak udah ngantuk? Belum sih. Ini kopi aja belum diminum. Sayang kamu udah repot-repot bikin ini. Udah kamu tidur aja duluan di dalam. Nanti biar aku tidur di sini aja. Ya janganlah, dingin di sini kak. Udah di dalam aja, ngapain tidur di luar? Ya nggak apa-apa. Nggak enak kalau aku tidur di dalam. Kamu kan di rumah sendiri. Kan kakak bisa tidur di kamar aku. Hah? Enggak. Terus kamu tidur di mana? Ya, aku tidur di kamar papa. Oh, kirain campur aduk. Emang mau kalau sekamar? Gue tabok lu ya. Ih, bercanda, enak aja. Ih, Udah gampang aku mah. Cowok mah nggak ribet tidur di mana juga. ya udah, aku masuk dulu ya. Kakak juga jangan begadang. Awas loh. Iya, ini sebat dulu bentar. Ya udah, aku tidur dulu ya sayang. Iya, lebay lu ah. Ih, Gini kali ya rasanya mencintai dan dicintai. Sudah lama aku merindukan saat-saat seperti ini. Bahkan tidak pernah. Aduh, jadi meriang gue. Bajingan tuh kreator. Dia yang pilek, gue yang kena imbasnya. Berobat orang mah, jangan nunggu mati. Udahlah, tidur di sini aja lah gue. Takut digoda setan kalau di dalam. aku tahu tidak mudah melupakan kenangan lama yang sudah kakak perjuangkan. Tidak mudah mengobati sebuah luka yang ia goreskan dengan begitu dalam. Kakak adalah orang yang paling pandai menyembunyikan luka. Berharap agar wanitamu ini tidak kecewa. Tapi kakak gak perlu khawatir. Aku bisa memaklumi itu kak. Dan aku paham bagaimana perasaan kakak. Jangan terlalu berlebihan menyembunyikan kesedihan. Berterus teranglah apa adanya. Dan jangan berpikir aku bakal marah. Aku bersyukur bisa mendapatkan pria tampan sepertimu kak. Aku yakin kamu tuh orang baik. Jujur, aku kasihan sama kamu. Dulu kamu rela berkorban mati-matian memperjuangkan cintamu. Sayangnya, takdir tidak bisa mempersatukan kalian kembali. Betapa bodohnya dia menyia-nyiakan ketulusan hebat sepertimu. Aku harap itu juga yang kakak lakukan padaku, tanpa membandingkan
membanding-bandingkan antara aku dengan dirinya. Mudah-mudahan aku bisa menjadi seperti yang kakak mau. Semoga kakak bahagia ya dengan pilihan ini. Aku akan perjuangkan cinta ini sebisa mungkin. Dan satu harapan Caca sama kakak, jika kakak serius sama aku, tolong jauhi perkara yang membuatku sakit. Semoga bersamaku kakak jauh lebih bahagia sebagaimana dia. Hihihihihi, aku masuk dulu ya sayang. Tetaplah menjadi mentariku di pagi hari.